Jalan-jalan ke Yogyakarta tak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke tempat wisata. Namun bukan ke tempat wisata pada umumnya. Saya akan mengajak Anda mengunjungi agrowisata petik anggur di Bantul, Yogyakarta. Selain menyediakan anggur yang bisa dipetik langsung oleh pengunjung, Jogja Anggur juga menawarkan beragam jenis bibit anggur yang bisa Anda bawa pulang. Halo Sobat Tani, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Episode kali ini saya akan mengajak Anda melihat budidaya buah anggur yang ada di Yogyakarta. Selain menjadi tempat wisata petik buah anggur, Jogja Anggur juga menyediakan ratusan jenis bibit anggur. Nah, seperti apa jenis-jenis anggur yang ditanam di sini? Langsung saja yuk kita ke kebunnya. Selamat pagi, Mas Danang ya Mas ya? Iya, sama Mas. Rizky dari TVRI Mas. Iya. Wah, ini lagi asik melihat koleksi anggurnya ya Mas ya? Iya Mas. Ini sudah layak panen nih Mas? Udah, ini udah matang Mas ini. Umur berapa nih Mas kalau buahnya? Ini buahnya umur 90 hari nih. Oh, 90 hari, Iya. berarti sekitar 3 bulan. 3 bulan. Setiap 3 bulan sekali panen ya? Iya, 3-4 bulan sekali panen. Oke, ini berapa luas lahan Mas? Ini Jogja Anggur berarti ya? Mas Iya. Danang yang punya Jogja Anggur namanya. Luas lahan anggurnya? 1000-an meter Mas. 1000 meter. Dengan ada berapa batang pohon nih Mas? Kalau kira-kira? batang pohonnya sekitar lebih dari 200-an Mas. Oh, lebih dari 200-an. Tapi kalau saya melihat jarak tanamnya terbilang jauh ya Mas ya? Ya, ini untuk di sini jarak tanamnya Mas 1,5 kali 1,5 meter. Oke, itu idealnya untuk anggur. Iya, Jarak itu untuk lahan sempit itu udah bisa untuk budidaya anggur. budidaya Seperti itu. anggur. Nah Mas Danang, saya pengen tahu ini Jogja Anggur nih sebenarnya fokus bisnisnya itu jual buahnya kah, bibitnya atau wisatanya Mas? Semuanya sih Mas. Jadi Semua? kita fokusnya pertama untuk memang tujuan kita wisata edukasi. Wisata edukasi. Iya, jadi pembelajaran pengenalan anggur di iklim tropis khususnya di Indonesia. Terus yang kedua, kita juga penjualan bibit sambil pendampingan nanti ketika ada pemula atau yang mau membeli bibit bisa kita dampingi. Ketiga, ketika nanti pas panen raya kita bisa jual buahnya juga. Oh, berarti semua ya, segmen, sektor iya. bisnisnya Iya. diambil dari buah anggur ini. Nah, yang saya menarik tadi Mas Danang bilang buah anggur ditanam di tempat tropis. Namun yang saya tahu sebenarnya aslinya dari subtropis ya Mas ya. Buah ini dikembangkannya di Iya. negara subtropis. Nah, kok bisa Indonesia? Bagaimana caranya mengembangkan aslinya habitatnya adalah subtropis tapi ditanam di tempat tropis seperti Indonesia nih Mas? Nah, yang banyak teman-teman atau masyarakat yang belum ketahui itu taunya anggur itu hanya bisa berbuah di tempat dingin. Tempat dingin ya? Ya, mungkin persepsi orang seperti itu. Padahal itu sebenarnya yang persepsi sangat keliru. Jadi anggur itu malah cocoknya itu malah di tempat yang panas. Oh, malah cocok? Iya, dia malah sebetulnya cocok tempat panas. Apalagi di negara tropis kita seperti di Indonesia, dia sangat cocok sekali. Nah, perlu diketahui juga kalau di subtropis itu anggur cuma berbuah 1 tahun 1 kali Mas. Oke, 1 tahun 1 kali. Ketika dia musim panas aja. Dia musim dingin, musim gugur, musim dingin, musim gugur itu dia nggak bisa tumbuh, nggak bisa berbuah, hanya bisa berbuah ketika musim panas. Jadi tahun 1 kali. Tapi di iklim tropis seperti di Indonesia, dia bisa berbuah sepanjang tahun. Panjang tahun ya, artinya Iya. tadi 3 bulan sekali panen ya. Iya, Berarti jadi bisa ibaratnya dalam setahun bisa 4 kali ya. Iya, bisa 3-4 kali. Ya, itu kita menang angka sebetulnya kalau sama luar negeri sana. Nah, kalau dari segi kekurangannya Mas, kalau ini kan bukan habitat aslinya misalkan. Nah, apa yang jadi kekurangannya? Nah, yang jadi kekurangannya anggur itu dia daunnya tidak terlalu suka dengan jamur dan kelembaban iklim tropis. Nah, untuk mengatasinya
kalau mau kita bisa berbuah sepanjang tahun, kita pakai greenhouse atau atap UV. Oh ini ya, Iya, greenhouse atap UV ini. seperti Dan itu. apakah ini wajib digunakan untuk kebun anggur, Mas? Sebetulnya nggak wajib sih Mas, nggak pakai atap UV pun bisa. Hanya nanti kendalanya ketika musim hujan dia berbuahnya produknya rendah. Anjlok Jadi ya. ya dia ketika musim kemarau baru bisa maksimal. Oh, artinya ini untuk mengantisipasi yang tadi jamur ya. Iya yang betul. menjadi. Nah ini ada ngomong-ngomong ada berapa varietas anggur, Mas, yang Jogja Anggur tanam di sini? Kalau di sini ada 100-an varietas saya. Wow, Iya. ratusan. Iya. Itu semua impor juga ada. Semua impor Mas. Nah dari semua varietas tuh saya yang paling suka tuh Moondrop. Oh, Moondrop, betul Iya. nggak ya? Iya, Jenis Moondrop. Moondrop. Itu Iya. ada juga di sini. Ada juga Moondrop Wah, atau Sweet Sapphire bahasa ini. itu bahasa- berarti artinya bukan buahnya. Jogja Anggur juga memberikan pilihan untuk bibit anggur berbagai macam Iya. jenis ya. Iya. Nah ini boleh dipanen, Mas. Ini udah boleh, udah matang. Boleh. Nah kalau cara panennya kayak gimana? Dan wisata edukasi sama wisata tuh dia langsung bisa panen juga? yang Iya datang ke bisa. sini? Nanti kalau pas ada buah yang matang bisa langsung petik. Oh petik. Oh pakai. Iya pakai Gunting gunting ya. potong seperti ini. Ada tekniknya biar nggak merusak pohon atau gimana, Mas? Ini langsung dipotong di dahannya. di daunnya. Nah saya tambah. Ya. Wah. Ini kayaknya Iya. setengah kiloan ya, Mas ya? Iya bisa lebih Mas. Oh itu. bisa lebih. Karena buahnya gede-gede nih. Ini jenis apa, Mas? Ini jenis smile. Smile. Iya ini buahnya gede banget nih. Wow. Ini apakah langsung boleh dimakan? Bisa. Ini namanya table grape Mas. Jadi dia Table langsung konsumsi meja nih. Dan nggak masih aman, sudah aman ya untuk Aman iya. dikonsumsi ya? Dia yang pasti tanpa bahan pengawet. Oke, Sobat Jadi, Tani, ini adalah anggur produksi dari Jogja Anggur jenis Smile. Saya pengen cobain. Fresh, manis, dan ini hanya baru satu jenis ya, Mas ya? Iya. Banyak lagi jenis Masih lainnya. banyak jenis lainnya. Nah, saya penasaran juga, kita nanti bisa nggak, Mas, praktekin cara tanam anggur? Pertama Bisa. mungkin dari bibitnya dulu deh, karena Bisa. salah satu saya dengar Jogja Anggur, bibit anggur menjadi produksi utama juga di Iya. Jogja Anggur nih ya. Ada lokasi khusus untuk pembibitan, Mas? Ada Mas, nanti di sebelah sana ada. Nanti Sebelah bisa ya diajarkan caranya budaya dari media tanam, cara bikin bibit, sampai ke pengolahannya pun bisa. Wow. Oke, kita ke sana ya, Mas ya. Iya. Wah, ini tempat pembibitan ya, Mas Danang ya. Iya Mas di sini. Ini di satu sini. jenis atau berbagai jenis, Mas? Ini ada puluhan di sini. Oh, puluhan. Ini pegawai yang khusus di bidang pembibitan, Mas? Iya, ini Mas Baskoro. Mas Rizky. Baskoro. Mas Baskoro. Iya. Oke, Mas Baskoro lagi perawatan ya, Mas? ya? Iya. Apa aja, Mas, kalau biasa perawatan Pemilihan untuk bibit batang, ini? sama nyiram, sama semprot juga. Oke, Iya, semprot. tiap hari kita rawat. Nyiram. Kalau nyiram tiap hari juga? Dia nyiramnya nggak tiap hari, 3 hari sekali, 3-4 hari sekali. Ya. Oke, untuk teknik penyiramannya ada khusus gitu di sini? Ya kita kebetulan ada panel surya juga untuk nyiramnya. Wow, ada teknologinya ya, berarti Iya. ya? Iya. Panel surya untuk tenaga listriknya ya? Saya jet pumpnya begitu? Iya, pakai Oke. panel surya. Nah, Mas Danang tadi kan sempat singgung bahwa di tropis ini anggur rentan terserang penyakit jamur. Nah, Iya. kalau dari hama sendiri rentan juga nggak sih, Mas? Kalau hama sebetulnya nggak terlalu sih Mas. Biasanya kalau hama tuh yang menyerang hama trip biasanya, yang kayak di trip. cabai itu. Jadi daunnya menggulung itu antisipasinya gampang sih. Disemprot pakai bahan yang mengandung abamectin aja udah hilang. Oh, berarti sudah ada antisipasi. Iya, udah ada antisipasinya. Nah, Mas Baskoro, dari semua jenis bibit yang ditanam ini yang paling laris itu jenis apa, Mas? Ini smell. Oh, Smile. Smile. Oh, yang buahnya yang tadi kita petik ya, Mas Danang? Iya, ya? gede-gede buahnya. Smell itu juga buahnya gede,
kadang juga seedless juga sih, tambah biji. Laris kenapa? Karena mudah dirawat ataukah cepat berbuahnya? Mudah dirawat dan pembuahannya juga mudah. Oke. Nah ini Untuk pemula untuk pemesanan itu dari mana? Masih Jogja atau seluruh Indonesia atau bahkan ada pesanan dari luar negeri? oh, luar negeri kita pernah, Malaysia, Thailand, Singapura pernah. Ya, berarti rata-rata nih pembeli bibit ini perorangan kah Mas? Ataukah ada skala industri besar untuk budidaya anggur skala besar gitu? Ada perorangan ya, ada industri juga. Iya, ada yang mesen sampai ratusan, bahkan ada perusahaan yang pesan ribuan gitu. Oh gitu. Iya, Itu setiap hari ada pesanan masuk. ada, selalu ada kiriman. Berapa paling banyak dalam sehari itu bisa sampai berapa batang pesanan? Bisa sampai 300 batang. Oh setiap hari Iya. ya? Ya Oke. kadang ada yang 5, 10 nggak mesti Mas, tapi paling banyak bisa sampai 300, 500 batang. Oke. Nah, bibit kita lihat sudah, tapi saya tuh pengen tahu cara membuat bibitnya nih. Iya. Jogja Anggur boleh berbagi untuk bagaimana membuat bibit anggur Iya, bisa bisa. menjadi siap tanam seperti ini, Mas. Iya, bisa. Lokasinya masih di sini atau Di sini aja Di bisa. sini aja Iya. ya. Oke, Sobat Tani, nanti kita akan mempraktekkan cara-cara atau teknik-teknik untuk membuat bibit dari tanaman anggur. Sobat Tani, kita sudah ada di sini alat dan bahan untuk membuat bibit ya Mas Iya. Tanya. Dan di sini juga ada pegawai yang khusus buat bibit. Mas siapa Iya. Mas? Mas Mukhlis. Mas Muklis. Nah, Iya. Mas Muklis, kita ingin bikin hari ini bibit anggur jenis apa Mas? Ini kebetulan jenisnya Tamaki. Oh, Tamaki. Ini Iya. daunnya ya. Ini buat nanti bahan untuk sambungan. Namanya entres ini. Entres. Iya, entres. Oke. Kita sebutnya entres ini. Oh, entres. Iya. Nah, untuk teknik pertama apa Mas yang biasa digunakan? Untuk teknik pembibitan itu bisa melalui stek, Stek. ya, bisa melalui sambung sisip, Hmm. sambung pucuk. Ya, kita pakai tiga Oh, cara tiga. itu. Ya. Berarti yang stek dulu Mas. Stek kayak gimana Mas? Kalau stek itu jadi batang anggur ini. Oh, ini batang anggur yang biasa. Iya, Apakah iya, ini diproses dulu? Ini Iya. kayaknya ada akar atau Iya, ini. ada ininya ya? Itu diobati dulu Mas. Oh, Jadi kita diobati. kasih perangsang akar. perangsang akar. Iya. Itu memang sudah lumrah tahu atau memang rahasia dari Jogja Anggur? Sudah lumrah tahu sih. Jadi lumrah perangsang tahu. akar karena banyak dijual di pasaran juga. Oke. Semua memang pakai perangsang akar. Kalau untuk stek gimana Mas Muklis? Untuk stek ini Langsung di treatment, Mm-mm. terus langsung ini ditancap gini. Nanti tumbuhnya seperti ini. Ini untuk bibit umur berapa? Ini Setelah tancap. sekitar paling 1,5 bulan kurang lebih Oh, gini. 1,5 bulan. Iya. Ini yang stek berarti Iya, yang stek. simple ya. Ya, Tinggal yang paling diobati simpel itu. Tancap, tinggal tumbuh gitu ya. Iya. Oke. Ada perawatannya paling kasih pupuk mungkin ya. Iya. Kasih pupuk. Nah, Pupuk yang teknik kedua Mas? Teknik kedua kayak gini Sambung nanti sisip. sambung sisip. Oh, sambung Iya. sisip. Kita Jadi sambung. dia di sisipnya. Iya. Oh, di sisipnya. Gimana caranya Mas kalau dari Oke. batang nih? Alatnya ini kita pakai Oh, gunting, Gunting ya. pakai silet, ya. ya silet. Terus berarti cutter. tajam aja ya. Mm-mm. Terus ini yang paling ini namanya parafilm. Parafilm. Ya, Buat apa Mas? ini fungsinya untuk membalut ini entres. Nanti setelah kita sambungkan, kita balut pakai parafilm ini agar apa ya, tidak cepat kering lah ini. Oh, Menjaga kelembapan ini. Dan ini banyak ditemukan di pasaran juga ya Mas? Iya, Eh, banyak. Oke, nah yang teknik ketiga. Sambung pucuk. Sambung pucuk. seperti ini. Ya, ini. Oh, Ini pucuknya hasilnya. yang Iya, disambung. Ini yang disambung. Iya, bekas sambungannya itu. Oh.
Ini maksudnya disambung-sambung tuh dua jenis varietas yang beda atau gimana sih Mas Danang? Beda Mas, karena memang bawahnya ini biasanya lokal sih, anggur lokal. Anggur lokal, terus atasnya baru dikasih spion atau entresnya anggur impor. Kenapa di combine gitu Mas? Karena kalau nggak disambung nanti genetiknya dia tetap lokal. Jadi biar genetiknya berubah, dia disambung spion dari anggur impor. Artinya citra rasanya pun lebih enak ya? Iya, ini yang jenis lokal ini anggurnya kecil asem, kita sambung dengan varietas smile tadi, jadi nantinya gede-gede. Wow, dan rasanya lebih manis ya? Iya, misal kayak durian ya, durian lokal disambung jadi bawor atau musangking kayak gitu sama. Oh gitu. Iya. Nah yang saya dengar juga anggur tuh yang banyak peminatnya anggur yang tanpa biji. Itu tuh memang jenis dari bibitnya yang beda atau ada perlakuan khusus biar nggak ada biji tuh? Oh, kalau untuk tanpa biji itu biasanya permainan hormon sih Mas. Jadi ketika dia berbunga dicelup hormon penghilang biji atau GA3 gibberellin acid, nanti beberapa kali pencelupan nanti bisa hilang bijinya. Oh, jadi hijau. ada tekniknya berarti Iya. ya. Nah ini pemesanan semua masih secara konvensional atau bisa online juga, dan gimana cara mesen bibit Jogja Anggur Mas? Kalau pemesanan bibitnya biasanya kita promosi di YouTube Jogja Anggur sih Mas. Oh YouTube Jogja Anggur. Iya. Nah Sobat Tani pengen pesen bibit anggur dari Jogja Anggur tinggal nonton YouTube-nya aja Iya. ya. Channel YouTube-nya Jogja Anggur ya. Jogja Anggur. Nah selain dari YouTube, Instagram ada, Instagram Facebook ada. juga. Artinya media sosial, Iya. media online, ataukah marketplace juga ada? Enggak, kita melalui itu aja. Marketplace belum ada. Oke, berarti sudah go online semua ya pemesanan nih. Nah, Mas Danang saya dengar juga Jogja Anggur nih menyajikan sebuah wisata yang berbeda, yakni menyediakan beberapa makanan olahan dari anggur ya Mas? Iya. Ya? Nah itu makanan olahan apa aja Mas? Ada beberapa makanan olahan sih. Yang pertama kita combine dari kopi sama buah anggur jadi kopi anggur. Kopi anggur. Iya. Terus makanannya? Makanannya nanti ada stik dari daun anggur. Jadi daun anggur bisa diolah juga. Jadi keripik anggur bisa. Wah, Jadi stik anggur artinya bisa. banyak ya? Iya, jadi daun-daun kayak gini pun bisa diolah jadi makanan. Wah, saya penasaran ada nggak Mas? Ada Mas. Ada ya? Iya. Oke Sobat Tani, kopi anggur dan steak atau pizza tadi? Stik, jadi semacam apa ya, kayak kue kering lah dibikin. Wah, steak anggur juga ada. Saya pengen nyobain, boleh Mas kita bikin nanti ya? Iya, bisa. Oke, nanti kita bikin kopi anggur dan steak anggur. Sobat, tadi kita akan memasak, namun masak ini spesial ya Mas Danang ya, karena berbahan baku dari anggur. Nah, yang dari anggur apanya Mas yang diolah menjadi makanan Mas? Daunnya. Oh, daunnya bukan buahnya ya? Iya, kali ini daunnya. Oh, daunnya menjadi? Menjadi stik anggur seperti ini. Oh, stik anggur. Jadi ibu ini yang menemukannya ya, Bu? Iya, Ya, ibu biasa siapa mohon. Ibu? Ibu Marsia. Ibu Marsia, buat stik anggur ini Bu, bahan-bahannya apa aja? Ada tepung terigu, Oke. telur, daun anggur, Heeh. bawang putih, kemiri, tumbar, garam, sama penyedap rasa. Semua disatukan, diadon begitu ya? Iya. Diadon menjadi Ini bumbu. haluskan, kita haluskan. Dan itu setelah jadi adonan digiling alat ini ya, Bu? Iya. ya? Oke, sambil melihat Ibu, Iya. kita bahas lagi Mas. Iya. Jadi selain stik anggur untuk makanan ada olahan lain? Ada kopi anggurnya. Kopi anggur. Iya. Oh, ini kopi anggur. Iya. Maksudnya kopi anggur ini gimana Mas? Kopi yang difermentasi dari menggunakan buah anggur. Caranya? Caranya tadi bahan baku kopi, dikasih gula batu sama anggur, terus dicampur jadi satu, lalu diperam sekitar 2 minggu. Nanti aroma dari anggur sama kopinya akan bersatu. Oh, berarti teknik cold brew ya? Iya, Mas, ya? mirip seperti Oke. itu. Saya cobain.
ada sensasi anggurnya ya Mas? Iya, ada aromanya. Tetapi memang masih kuat di kopinya ya? Iya. Karena memang sengaja karena namanya kopi anggur ya Mas? Iya. Oke. Nah Mas, ini baru 2 olahan, ataukah nanti akan dikembangkan lagi menjadi beberapa olahan lagi rencananya? Banyak sih Mas, punya anggur bisa jadi kismis juga, Oh, dibuat sudah. kismis. Heeh. Terus untuk topping roti, terus daunnya juga bisa buat keripik juga. Oke. Jadi banyak sekali olahannya. Jadi Banyak sebenarnya. dari daun sama buahnya semua bisa jadi olahan. Jadi setiap tamu yang datang ke sini, konsumen selain disuguhkan dengan kebun petik langsung, Mas Danang juga menyuguhkan makanan-makanan olahan. Iya, ini ya? sampai pengolahan. Ya, Mas, kita sudah bahas dari awal budidaya, bibitnya juga, sampai ini olahan-olahan makanan. Sebenarnya kalau bicara omset Mas Danang dari usaha Jogja Anggur nih, di kisaran berapa sih Mas? Kalau misalnya dari bibit sama penjualannya ya sekitar per bulannya bisa 30 sampai 100 jutaan. Oh, wow, lumayan ya itu. Itu omset artinya Iya, perputaran perputarannya, uang ya. Oke, Mas. Nah, kalau misalkan ada sobat tani nih yang pengen belajar dari budidaya anggur ataukah misalkan mau juga belajar mengolah makanan dari berbahan baku anggur, ini bisa nggak, Mas? Bisa Mas, bisa langsung ke sini ke kebun Jogja Anggur atau bisa kontak by WhatsApp atau di YouTube-nya Jogja Anggur juga bisa. Artinya semua informasi, alamat lengkap, kontak pun sudah tertera ya di Iya. media sosial ya. Nah, itu memang biasa juga setiap hari ada yang datang ke sini untuk belajar Iya, ataukah setiap hari ada. terjadwal? Kalau pelatihan untuk banyak orang biasanya ini pesan waktu dulu. Oh, pesan waktu. Ya takutnya nanti bertabrakan dengan tamu yang lain, jadi pesan waktu. Nah, kalau ada satu pesan untuk sobat tani, Mas Danang, gimana cara membangun bisnis, bagaimana membangun bisnis, terus bagaimana mengembangkan bisnis itu seperti apa sih Mas tiap-tiapnya? Kalau untuk bisnis terutama di bidang pertanian yang pasti jalanin dengan senang dulu Mas. Senang dulu Iya, ya, kalau kuncinya orang ya. bertani dipaksakan juga Betul. kurang terlalu bergairah, jadi senang dulu. Ibarat Terus kata cari hobi dulu iya, ya. terus cari inovasi. Inovasi ya, penting. misalnya kalau dari kebun ini kita inovasi yang banyak jenis tentang pengolahannya, terus tentang produk turunannya, jadi banyak, jadi ada inovasi, jadi tidak monoton. Jadi dengan inovasi itu makanya kan terus bergeliat. Mantap. Terima kasih Mas Ya, Danang sama-sama. sudah berbagi pengalaman dan ilmunya tentang budidaya buah anggur. Sukses terus untuk Jogja Anggurnya, Mas. Terima kasih. Sobat Tani, itulah tadi kisah inspiratif dari Mas Danang yang membangun usaha, bisnis, dan budidaya dari Jogja Anggur. Kami harap informasi ini dapat berguna bagi Anda. Nah, saya pengen nyobain dan udah matang juga kayaknya, Iya, Mas. silakan Mas. Saya cobain yang ini ya, Iya, Mas. mari. Steak anggur.